pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ketua Poli Kabupaten Klaten, yang kami hormati Ketua Forki Kabupaten Klaten, yang kami hormati Ketua Rakor Forki Kabupaten Klaten tahun 2022. Pada acara musab pagi hari ini, sebelum acara dimulai, saya akan menyebutkan agenda atau rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan acara. Yang kedua, istirahat. Yang ketiga, inti acara. Dan yang keempat, doa dan penutupan acara. Indonesia. Raker Forki pada pagi hari ini tahun
2022. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ketua Pemprov Forki yang di sini masih menunggu kehadirannya. Yang terhormat Ketua KONI juga masih menunggu kehadirannya. Yang terhormat Bapak Pembina Forki Kabupaten Klaten. Yang terhormat Penasihat Forki Kabupaten Klaten, dan yang kami hormati Ketua Forki Kabupaten Klaten periode 2022 sampai 2026. Kesehatan untuk dapat bertemu dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan rapat kerja Forki Kabupaten Klaten tahun 2022. Tujuan diadakan raker ini adalah sebagai untuk merajut silaturahmi kembali dan untuk membuat program kerja dari sesuai bidangnya, dan tentunya untuk semakin berprestasi. Kami selaku di dalam penyelenggaraan raker Forki pada pagi hari ini tentu sudah banyak kekurangan, kelemahan, sehingga harapan dari kekurangan tersebut tidak mengurangi arti dan semangat dalam melaksanakan raker pada pagi hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan sukses untuk semuanya, untuk Forki Kabupaten Klaten. Akhir kata, saya atas nama Ketua Panitia Raker Forki Kabupaten Klaten mengucapkan banyak terima kasih. Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perguruan Pinkadu dan dari perguruan Limkari. Kalau Pak Aziz izin, karena beliaunya istilahnya menggoni orang tua, belum bisa kemana-mana atau jauh seperti itu. Dan yang saya hormati rekan-rekan seluruh peserta rapat kerja. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa rapat kerja ini sebenarnya sudah kita rencanakan sejak bulan September 2022. Tapi alhamdulillah kali dalam periode kepengurusan dan dihadiri oleh masing-masing perguruan yang yang tergabung dalam Forki. Karena memang ada perguruan seperti Inke itu kan tidak tergabung dengan Forki. Di Klaten ada Inke KTI itu tidak tergabung. Jadi itu dilaksanakan selama satu periode minimal satu kepengurusan. Itu makanya kita belajar untuk kita semua, karena kita generasi yang akan datang. Jadi yang muda-muda kemarin sesuai dengan saran daripada tim formatur bahwa diisi antara kepengurusan itu yang muda dan yang tua dan yang muda. Tadi untuk bidang-bidang itu menyiapkan sarana dan prasarana yang disiapkan, dan terima kasih juga kepada Pemprov Klaten yang telah memberikan izin tempat penggunaan, karena yang ada di Pemprov. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Partono sebagai Ketua Forki Kabupaten Klaten, yang kami hormati semua pengurus Forki dan anggota perguruan yang tergabung dalam Forki Kabupaten Klaten. Ya, mohon maaf sebelumnya bahwa sebenarnya Pak Dandim ingin hadir karena posisinya Pak Dandim di sini. Cuma memang hari ini kita statusnya adalah siaga satu, karena tadi kalau Bapak di jalan-jalan itu banyak anggota kita yang sedang melaksanakan PAM VVIP. Jadi kita statusnya siaga satu, sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Nah, kebetulan kami adalah dan Ramil 01 kota, dan ini adalah wilayah kami.
Jadi sekali lagi saya mewakili Dandim menyampaikan mohon maaf sekiranya kalau Bapak Dandim nggak bisa hadir, karena beliau kan jabatan strategis yang notabene komunikasi antar pimpinan lapas. Ini organisasi apa yang menjadi bidangnya? Berkaitan dengan saya, kenapa saya bilang itu? Saya selaku dan Ramil Kota, ya karena kantornya di mana nih Pak? Di sini. Ya, karena kebetulan kantornya di sini dan ini wilayah saya, dan kita ketahui bersama bahwa tahun 2023 ini adalah tahun politik. Bisa menjadi contoh karena banyak sekali sekarang ormas-ormas yang berdiri. PS nanti aja pecah menjadi 2, 16, 17. Jangan sampai nanti Forky pecah menjadi 2, 20, 90 dan sebagainya. Usaha-usaha dari oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjual suara kalian. Bisa aja. Saya ketua Liduaji, saya punya anggota 1000 Bu. Maaf deh, kok Bu atau Pak, nanti calonnya nggak tahu siapa. Bu atau Pak, pripun nih Bu, hitungannya pripun nih. Nah, seperti itu. Nah, saya minta Forky tidak ada tendensi itu apapun. Itu adalah hak kalian sebagai personal, bukan sebagai Forky. Masalah politik itu adalah hak secara personal, hak insani, hak pribadi. Organisasi karena itu merupakan hak personal atau hak masing-masing orang. Kita wajib menghargai. Makanya saya titip, ini ada yang sepuh-sepuh, pertama yang muda-muda, Pak. Muda-muda yang notabene bukan apa-apa. Emosional masih labil, secara kepribadian, baik secara karakter mungkin masih bisa digoyang kiri, goyang kanan. Nggak usahlah seperti itu. Ciptakan kondisivitas wilayah, kalau perlu jadikanlah figur contoh untuk organisasi, khususnya organisasi bela diri yang lainnya, untuk bisa menjaga atau berperan aktif menjaga stabilitas wilayah. Bina yang baik, kalau bisa berprestasi minimal karakter, karena kita sudah kehilangan karakter. Bocah saiki itu ora iso dikandani. Nek dikandani bapake jawabane kan, itu kan jangan sampai Pak. Makanya saya titip terhadap Pak Dewartono dan yang lainnya, tolong bina anak-anak kami, calon generasi penerus kami, tunjukkan jalan yang benar. Akhirnya itu aja. Terima kasih. Mohon maaf mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Inilah saya, kalau saya ngomong saat gergelem masuk kadang-kadang ya mohon maaf kurang subosito ya Pak ya, ampun cah cilik gawe salah sapa cah cilik dadak dan ramil ya, seperti ini. Nah sekali lagi yang selanjutnya saya juga mungkin saya nggak bisa sampai selesai Pak Dewi, sampai raker nanti silahkan aja rapat internal sesuaikan, nggak usah rebutan jabatan tadi, nggak usah yang ini rebutan jabatan pun akhirnya usaha-usaha kursi kan benar. Nanti tahun 2024 karena anggota dewan juga rebutan kursi karena saya harus mendampingi anggota, kebetulan saya sabuk merah juga di 01, jadi Lagu, Wonosari, Ceper, Klaten Utara, Kota, Kebonaro, Jogorangan, Prambanan. Ini dan ramil terkukuh karena harus di jalan raya. Atau sebangun dengan mengucap, suruh buka ya tadi ya? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang menjadi niat kita, hajat Forky Kabupaten Klaten bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam ADART. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini hari ini Minggu
tanggal 8 Januari 2023 pukul 9.07 kami nyatakan rapat kerja Forki Kabupaten Klaten tahun 2022 dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersilaturahim pengurus Forki Kabupaten Klaten yang dalam keadaan sehat walafiat. Untuk tadi sudah sampaikan bahwa rapat kerja ini monggo Pak Penasihat Pak Nur sesuai dengan ADRT Forki untuk kita ketahui semua bahwa kita ini sebenarnya punya ADRT Forki dan yang pegawai lain salah satunya. Jadi di awal bahwa rapat ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam kepengurusan istilah seperti ini. Dihadiri oleh perguruan yang ikut di dalam Forki itu sendiri dan termasuk depan Pak Penasihat di depan. Semoga organisasinya bagus, untuk atlet dan lainnya juga akan bagus. Itu harapan daripada rapat Pak Ferry. Untuk pimpinan rapat nanti akan saya serahkan kepada sekretaris agar memimpin rapat ini. Begitu yang perlu saya sampaikan kepada peserta rapat kerja. Forki Kabupaten tahun 2022 menimbang dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama mengesahkan forum dulu ya sudah ya. Jadi mengesahkan forum peserta raker Forki Kabupaten Klaten tahun 2022 untuk dijadikan sebagai kelengkapan sahnya persidangan raker Forki Kabupaten Klaten. Kedua, forum raker Forki Kabupaten Klaten adalah setengah dari jumlah anggota yang sah. Ya tadi saya sampaikan anggotanya sebenarnya itu Ike Elekari Forki. Ini lengkap semua ya, diwakili ya. Berarti malah lengkap ya. Ya dan yang lain. Terus yang ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditekan di Klaten tanggal 8 Januari 2023. Federasi Olahraga Karate Indonesia Kabupaten Klaten, Sekretaris Pria Yoga Juwana Sarjana Pendidikan dan Ketua Umum Martono. Ada tangan ini. Untuk mempersingkat waktu, kami bahas per pasal dan tidak perlu kami bacakan lagi. Saya untuk bacakan di rancangan tata tertib SK, rancangan tata tertib rapat kerja Federasi Olahraga Karate Indonesia Forki Kabupaten Klaten pada tahun 2022. Pasal 1 untuk pendahuluan apakah sudah diterima. Pasal 1 untuk peserta diterima. Pasal 4 quorum yang lain, peserta yang lain, quorum
Lanjut, diterima. Diterima atau ada perubahan? Diterima. Menginjak ke pasal 6. Diterima. Pasal 7. Diterima. Pasal 8. Diterima. Pasal terakhir 9. Terima. Tertib Raker Forki Kabupaten Klaten tahun 2022 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengesahkan tata tertib Raker Forki Kabupaten Klaten tahun 2022 untuk dijadikan sebagai pedoman dalam persidangan Raker Forki Kabupaten Klaten sebagaimana termaktub dalam lampiran keputusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, tata tertib persidangan ini telah disempurnakan seperlunya sesuai dengan perkembangan situasi atas usulan pimpinan Raker Forki Kabupaten Klaten tahun 2022 ditetapkan di Klaten tanggal 8 Januari 2023. Saya tawarkan kepada semua peserta atau quorum Raker, saya tawarkan, monggo ya. Sesuai dengan arahan pimpinan sidang adalah Ketua Umum Pemkab Forki Kabupaten Klaten. Oh iya, berarti sudah jelas ditatip ya. Untuk pimpinan sidang berarti nanti pasal 7 itu ada pimpinan sidang ada 3 orang, ketua umum yang duduk dan ada unsur pengurus banyak 2 orang, yang 2 orang belum di. Siap. Jadi terima kasih sudah untuk mengingatkan untuk yang pimpinan sidang. Untuk pimpinan sidang yang pertama laporan pertanggungjawaban. Itu dari pertama adalah pembina itu Bapak Komandan Rutin Klaten dan Ketua Umum Forki Kabupaten Klaten. Dan yang kedua penasihat Bapak, oh itu kurang satu berarti. Itu satu Bapak Menang Majarinoyo Eskom, dan yang kedua Bapak Mujibur Rahman Haji Mujibur Rahman SIP, dan yang ketiga Bapak Haji Nurwidi Wiryanmoko Sarjana Teknik. Itu kurang satu yang penting. Bapak Aswar Aziz, mungkin ada yang belum tahu kali itu. Terus sekretarisnya Pria Yuda Yuwana SPD itu di depan. Terus yang kedua bendara itu Jalja Yudhida Yasin, itu yang kecil. Terus yang wakilnya sebelahnya Alwi yakni Sanada. Kiri, betul tahu ya. Terus untuk selanjutnya ini bidang-bidang pada
belakang. Terus yang keempat agrarisasi tadi ada. Terus untuk bidang organisasi dan wilayah ini tiga-tiganya tidak data. Ya, satu Pak Teguh Satrio ini karena Jepang jalan jelas. Terus yang kedua Pak Sriana ini dari Manisreko. Yang ketiga Mas Muhammad Ilham Al-Haq sarjana komunikasi. Ya, kami ini kalau belum tahu bapak-bapak. Terus untuk bidang limbah dan pendidikan dasar ini Bapak Asim Sulistyo sarjana pendidikan, dan kedua Mbak Dia Iswaro Rahmawanti itu sarjananya baru di wisuda, nanti insya Allah letter dulu ya Pak. Ya, mudah-mudahan menjadi predikat yang baik. Terus untuk bidang pertandingan Bapak Agus Winoto, terus Mas Hana izin ke Batu Raden, terus Sapira Yaratus itu yang cantik duduk sana itu lama nggak muncul. Tambah Pasim sama saja, jadi 21. Terus yang mempunyai lisensi nasional baru juri itu Bapak Sutadi, itu juri nasional dan juri komite dan juri kata juri B. Dan yang kedua ya Pak Tono sama Bapak Sutadi. Yang ketiga Mas Darius itu baru. Setik gambar 120 cm itu sekarang ada di KONI sana. Kalau anak-anak kemarin sudah mulai Mbak CS, misal CS terus mulai latihan ada di KONI. Itu yang dua kecil-kecil agak pendek sedikit itu punya korki ya, makanya ada fasilitas di sana gunake ya neng niwola. Terus setik gambar 30 cm itu ada satu saja, itu ada dua ya, karena itu pengadaan jadi tak boleh siji gitu. Yang kedua dana bantuan cabang lagi 3.700.700 saja nih, karena sabun kurung DKI tak potong. Ini orang ketua nih, 35 seperti sebelum selalu saya ke mohon maaf kan seperti itu. Kita terus terang ya, nanti silakan ditanggapi. Orangnya ada. Terus dari cabang kayak lagi, ini belum disuruh sudah ya? Udah ya. Saya teruskan. Dana bantuan KONI Solo Raya ada 1.500.000 plus JPJB ini KONI. Terus dana pembinaan tahap 1.410.000 gimana ya, betul ya? Wes LPJB sono. Terus tahap 2 2.350.000 LBJ ini ono. Wae Bapak, wae kaos kemarin anak-anak tuh kaos wae gitu. Akhirnya Mbak Bin kita akan golek apa saka kono gini aku dipaketi pel-pelan kain itu. Terus kebutuhan latihan penantaran bahasa juri dan pelatih bandungan 4.450.000. Pemusatan latihan ini istilahnya TC ya, kita anggarkan TC ini untuk rekan-rekan ketahui bahwa sebenarnya mulai bulan Desember tahun 2020 atau November 2020 sampai dengan September 2022 ya, ini anggarannya ya segitulah, anggarannya segitu. Terus membantu pengiriman nanti Jepara ya, ini tak anggarkan karena kita kan Pak Adi itu agen bisnis Pak Kang Yuto ya, alhamdulillah jadi Bang Rong Yuto, padahal bisnis kan hasilnya 4.500.000 seperti itu. Terima kasih. Dan pimpinan sidang Komisi A dan Komisi B. Untuk Komisi A siapa? Dan Komisi B siapa?
Ketuanya siapa? Oke, Pak Agus ya. Disetujui gimana untuk yang Komisi B untuk ketuanya Pak Agus? Agus Winoto ya. Lagu nomor 8. Agus Winoto? Setuju. Monggo untuk Komisi B. Pak Agus silahkan untuk menunjuk. Ya. Pimpinan sidang itu cuma satu, itu cuma pimpinan sidang Komisi A dan Komisi B. Apakah harus ada wakilnya? Kan nggak ada. Ini di sini cuma satu kok soalnya. Kalau mengacu pada ini loh, pada jadwal. Ate. Ya. Pada Ate. Ya, itu tanpa wakil. Berarti Komisi A. Komisi A untuk ketua Pak Perwati selaku di bidang hukum untuk sedia Pak? Tetap saya tawarkan sedia Pak menjadi ketua Komisi A. Belum mampu. Berarti sekarang tadi udah pimpinan sidang seluruhnya. Sekarang giliran. Oke, untuk Komisi A, ketua sidangnya sekretaris saya sendiri, atau ada dua ini, Mbak Peggy atau ya, ada dua ini. Kabupaten Klaten Forki Klaten nomor 5 garing Ngeraker garing Forki garing KAT garing 1 garing 2023 menimbang 1 dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, mengesahkan pimpinan sidang Komisi A Raker Forki Kabupaten Klaten tahun 2022 yang terdiri dari 1. Priya Yoga Iwana sebagai ketua. Kedua, pimpinan sidang Komisi A Raker Forki Kabupaten Klaten tahun 2022 akan memimpin persidangan Komisi A yang membahas bidang organisasi. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Klaten pada tanggal 8 Januari 2023. Federasi Olahraga Karate Indonesia Forki Kabupaten Klaten. Pimpinan sidang Komisi B Raker Forki Kabupaten Klaten tahun 2022 yang terdiri 1. Bapak Agus Winoto sebagai ketua. Kedua, pimpinan sidang Komisi B Raker Forki Kabupaten Klaten tahun 2022 akan memimpin persidangan di Komisi B tentang membahas tentang pembinaan prestasi. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Klaten pada tanggal 8 Januari 2023. Federasi Olahraga Karate Indonesia. Ketua Umum Haji Partono. Kemudian pembinaan prestasi pelatih, ada pelatih juga nggak ada. Soalnya tadi cuman ini jadikan satu pembinaan prestasi. Kemudian pembinaan prestasi wasit ada 2 ya. Kemudian bidang litbang dan diktar. Tadi siapa yang dipanggil? Malah sama? Membuat rencana peningkatan kemampuan sumber daya. Kemudian bidang pertandingan
saya sama Safira kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2022. Tetapi sebelum kita lanjutkan untuk program kerja kita pada tahun 2023, mohon dari masing-masing seksi, dari seksi pembinaan atlet, dari seksi perwasitan, dari pertandingan, dan persiapan untuk sedikit memberikan gambaran secara berbeda, mungkin secara dilaksanakan mengenai latihan. Jadi saya lupa dulu mulai ngelatih prof itu masuk bulan apa, pokoknya masuk di bulan latihan. Tapi saya lupa bulan apa. Jadi selama ini proses latihan yang berjalan, cuman mengalami kendala soal tempat. Memang KONI itu menyediakan latihan di KONI kan sekarang punya latihan di jadi sebenarnya kalau prakor itu kan persiapannya panjang. Jadi siapa yang didaftar dan siapa yang berangkat itu dan bahkan daftar ada banyak nggak terbentuk. Makanya juga instruksi di lapangan saya instruksi apa, akhirnya ngelakuin apa itu kurang seimbang. Kalau soal masalah sarana, maksudnya alat latihan itu kebetulan kurang tahu. Jadi kalau itu tahun ini aja atau tahun sebelumnya memang udah mendukung. Sebenarnya itu kurang tahu. Jadi tahun itu juga lumayan dari segi sarana itu sekretaris 1, sekretaris 2 kan ini. Karena Mas juga itu kan hasil ini pun kan yang ini petangit dari Pelatih. Saya kemarin tanya pengurus Pemprov Petang Jawa Tengah, itu kalau misal saya di Forki sekretaris di Petang itu nggak bisa, unsur organisasi nggak bisa, misal sekretaris juga nggak bisa. Kalau unsur bidang bisa. Makanya gini, bisa kita sering ya. Bukan masalah apa-apa, orang gue tak sampai ke maju lah ditompo. Karena makanya tadi tanyakan Mas apa tuh? Mas Adi, nah ada bisa persyaratan pertama mundurkan diri karena mungkin kesibukan yang lain gitu. Nah, terus ya karena ada 3 ya, kan banyak yang menyelesaikan seperti itu. Makanya nah ini terus terang saya apalagi sebagai ketua loh, ini saya sampaikan juga ujungnya. Dan memang karena di satu itu contohnya proposalnya pun masa ya itu tak gawe aku baru rapat nih gini ya berapa ya langsung begini ngetik ini tolong diganti Pak sama Loro ping jadi ini Langsung ke Cakro. Gila, itu Itu kan terus juga ini kan juga kita siapkan bersama-sama toh. Kaitan dengan maksudnya saya itu kan gini ya, bukan masalah apa-apa, ini bukan berdebat, tapi karena itu pada ini, nah aku ndelok kan aku kewongi ra tegan. Pada ini akhirnya beneran Bu. Caranya tetap takkan rakyat tahu itu maksud saya dua. Jadi ono laporan gitu maksud saya. Sehingga tapi tidak apa-apa ini untuk evaluasi sehingga nanti diajuk kisah ya kok ngomong Marwika. Soalnya kenapa kemarin tuh walaupun terlambat yang dalalah ini tugasnya sekretaris kan diantara kan ini ya kan ya. Jadi Jadi Prapor ini buat persiapan sekarang. Sebelumnya maksudnya selama persiapan Prapor ini jadi pembinaan ke depan itu lebih terarah. Ya belakangan ini saya juga kurang paham gimana kalau itu kayak lebih terlihat kompak. Jadi nanti juga kami juga saya kasihan sama teman-teman al itu kalau misal di sana kurang terarah gitu. Jadi gimana ya? Dari kecil itu tutupi ada yang mengadakan kiri
diharapkan nanti ke depannya ya kayak nanti dari kita memang selama ini belum ada yang ada hanya intern di intern bukan Dignas itu masuk di Jakarta karena selama seminggu saya ikut 2 kali ya. Kemudian kalau dari dinas Parkipura biasanya para dari saya di sini dan kita berpegang sama teman kita siap tombol mereka nggak boleh apa belum ada Pak. Jadi dari komisi A yaitu bidang organisasi. Yang pertama mengenai sekretaris kesekretariatan. Yaitu ada 2 pembagian untuk sekretaris yang bersifatnya luar dan dalam ya. Jadi mungkin saya dan Mbak Pinky nanti akan bekerja sama untuk di luar itu yang bertugas siapa, di dalam itu yang bertugas siapa. Misal kalau di luar itu rapat terus di dalam itu ya kaitan dengan tanda tangan dan seterusnya. Pak Forki ada notulen dan presensi itu bersifat agendanya apa, harinya apa, tempatnya di mana, itu akan dikasihkan buku induk 1 untuk khusus untuk sekretaris untuk penyampaian rapatnya. Selanjutnya di bidang humas dan media, ya, di bidang humas dan media ini akan di media ya akan pembuatan email, dan medsos untuk Forki. Tujuan kegiatan untuk nanti dipublikasikan. Jadi semuanya saat ini itu menggunakan email ya, menggunakan email dan medsos yang lainnya. Misal Instagram, YouTube, Twitter dan seterusnya. Jadi memudahkan masyarakat untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan Forki Kabupaten Klaten dan untuk memudahkan masyarakat juga atau memudahkan perguruan lain. Misal Forki kegiatannya ada di semua di medsos dan itu bisa untuk misal ada perguruan yang masuk nanti bidang disiplin dan hukum untuk bisa membantu, dan habis itu bidang disiplin dan hukum juga bisa mengecek memastikan apakah perguruan itu sudah memasuki masa regenerasi atau muscap perguruan atau sudah muscap. Nanti kalau sudah muscap biasanya sekretaris dikirimi SK dari Pemprov perguruan masing-masing, dikirim ke sekretaris atau ke ketua umum juga bisa. Biasanya dari Pemprov itu akan membuat ADART mengenai perpindahan atlet yang legal itu yang seperti apa, yang ilegal itu yang seperti apa, dan itu harus juga disetujui oleh KONI yang bersangkutan. Kalau KONI yang bersangkutan tidak mau melepaskan, sebenarnya atlet itu tidak bisa pindah. Itu menurut dari KONI, aturan dari KONI seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan orang dari Komisi Di sidang Komisi B yang bidangi bidang prestasi, yang mana dari Komisi B ada beberapa bidang yang satu sama lain memang tidak bisa saling terpisahkan dan harus berjalan beriringan, seiring sejalan. Yaitu diantaranya bidang pembinaan prestasi atlet, pembinaan prestasi pelatih, kemudian bidang pembinaan prestasi perwasikan, kemudian dari bidang litbang, dari bidang pertandingan dan bidang perlengkapan. Kemudian untuk menyusun program kerja yang akan kita lakukan pada tahun 2023 yang akan datang. Yang pertama adalah dari bidang pembinaan prestasi atlet.
pembinaan prestasi atlet yang sudah dilaksanakan selama tahun 2022 itu ada mengalami beberapa kendala. Yang pertama adalah jadwal fitness yang dijadwalkan PONI itu bentrok dengan jadwal atlet sehingga tidak bisa dilaksanakan. Kemudian fitness sempat berjalan beberapa bulan dan fokus untuk latihan di Pepabri. Akhirnya karena terjadi bentrok, akhirnya fokus ke latihan di Pepabri. Bidang prestasi atlet adalah pembinaan atlet berprestasi. Jadi pembinaan atlet Kabupaten Klaten adalah seluruh karateka Klaten yang nanti atlet berprestasi ini didapatkan dari nanti bidang litbang. Nanti litbang akan ada program sendiri. Jadi bidang litbang menjaring, menseleksi atlet nanti yang akan direkomendasikan untuk dibina di bidang prestasi atlet. Ketiga, mencari bapak asuh. Artinya adalah untuk pembiayaan dalam proses pembinaan. Jadi mungkin ada beberapa atlet yang terkendala dengan biaya, mungkin karena selama ini tryout biaya mandiri akhirnya tidak bisa ikut, sehingga tidak bisa ikut tryout. Makanya program cari bapak asuh bisa menjadi solusi. Selanjutnya adalah mengikuti tryout pertandingan. Jadi ini adalah program dari bidang prestasi. Selanjutnya adalah untuk bidang perwasitan. Dari bidang perwasitan yang sudah dilaksanakan pada tahun kemarin adalah mengirim yang sudah memenuhi persyaratan hingga dan baru di perguruan. Nah, oleh karena itu, karena sangat minimnya kegiatan perwasitan di tahun kemarin, di bidang perwasitan mempunyai program diantaranya mengajukan wasit untuk memimpin di event resmi atau untuk kegiatan open. Jadi mencari atau menjaring bibit-bibit atlet yang berprestasi bidang litbang selama tahun 2022 belum melakukan kegiatan, dan untuk tahun yang akan datang 2023 ini memiliki beberapa program yang diantaranya adalah pertama sertifikasi pelatih. Jadi karena litbang bukan hanya untuk atlet saja, termasuk atlet dan pelatih, maka program yang akan dilaksanakan adalah sertifikasi pelatih untuk peningkatan kemampuan sumber daya pelatih. Sasarannya adalah seluruh pelatih yang berada di bawah naungan Forki Kabupaten Klaten. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa tadi saya sempat disampaikan dari Sensei Bambang mengenai kegiatan seleksi Popda untuk tingkat kabupaten berdasarkan surat edaran yang sudah diedarkan ke sekolah-sekolah dan ke dinas, bahwa untuk seleksi Popda tingkat provinsi itu di bulan Juni atau Juli, kemudian untuk di Solo Raya itu di bulan April, sehingga di kabupaten harus dilaksanakan sebelum seleksi di Solo Raya. Nah, akan tetapi informasi yang saya dapat bahwa dari dinas menginginkan ada seleksi secara tertutup. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk menjembatani ya. Jadi untuk seleksi yang intinya seleksi Popda kabupaten, kita berikan nama nanti untuk kejuaraan Forki tingkat kabupaten, dan hasilnya dari seleksi itu nanti itulah yang akan dikirim untuk mewakili Klaten dalam seleksi tingkat Solo Raya. Satu program perencanaan untuk yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan seterusnya. Di sini lebih banyak mengenai adalah perlengkapan untuk pertandingan. Ya, di selama ini mungkin perlu diketahui juga bahwa selama ini untuk pertandingan karate itu perlengkapannya tidak hanya butuh matras,
Dan saat ini matras kadang kita pinjam pakai poni, kadang kita pinjam pakai 4G. Tapi banyak sekali hal-hal perlengkapan yang kita butuhkan. Kita perlu TV monitor, kita perlu laptop, dan tidak kalah pentingnya kita perlu sistem. Nah, sistem itu sistem gimana? Sistem untuk penilaian. Kalau kita tidak punya, namanya kita perkembangan karate cukup pesat, kita harus mengikuti perkembangan peraturan. Nah, oleh karena itu dari bagian perlengkapan ini mengajukan beberapa perlengkapan untuk menjadi inventaris dari kota. Setiap tatami paling tidak sekarang ada 2 monitor, menghadap ke belakang dan menghadap ke depan. Karena sekarang untuk pertandingan kata pakai koin. Kalau cuma menghadap ke wasit juri, pesertanya nggak tahu. Seperti kemarin di mana? Di Dandan itu ya. Di Dandan itu yang tahu cuma wasit jurinya, pesertanya nggak tahu, cuma mendengar dari dari adminnya. Nah, salah satu adminnya kan ada di sini, admin Suraya. Mana orangnya? Nah itu. Laptop. Nah, kalau nggak ada laptop, ya sekarang sudah bukan zamannya lagi pakai tulisan tangan. Kalau dulu mungkin masih tulis tangan, jurinya pakai bendera, ya tinggal tulis yang atas sama bawah, merah sama biru, tenang bawah. Sekarang semua pakai koin ya. Jadi yang terutama yang kata itu sekarang pakai koin, bahkan yang mulai dari usia bawah besok semua udah nggak pakai bendera lagi. Kita semuanya pakai koin mengacu. Kemarin kita mencontoh yang di Jogja itu dari awal sampai akhir kita semua pakai koin dan cepet, 200 itu sehari bisa selesai. Karena selama ini yang kita lakukan paling 130-150 sehari. Itu kalau pakai bendera. Nomor 07-4G-KLT-1-2023 tentang pengesahan program kerja hasil Raker 4G Kabupaten Klaten tahun 2022. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, mengesahkan program kerja hasil Raker 4G Kabupaten Klaten tanggal 8 Januari 2023. Kedua, merekomendasikan kepada pengurus 4G Kabupaten Klaten masa bakti tahun 2022 sampai 2026 untuk melaksanakan program kerja. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Klaten tanggal 8 Januari 2023. Federasi Olahraga Karate Do Indonesia 4G Kabupaten Klaten. Ketua Umum Pelku Purnawiran Haji Partono. Penyerahan laporan pelaksanaan program kerja pengurus 4G Kabupaten Klaten tahun 2022. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menerima dengan baik laporan pelaksanaan program kerja tahun 2022 sampai 2023 Pekcap 4G Kabupaten Klaten masa bakti tahun 2022 tahun 2026 sebagaimana termaktub dalam lampiran. Kedua, memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pekcap 4G Kabupaten Klaten masa bakti 2022 sampai 2026 atas segala kinerjanya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Klaten tanggal 8 Januari 2023. Federasi Olahraga Karate Kabupaten Klaten, Ketua Umum Pelku Purnawiran Partono.
dan tempat kami persilakan. Program kerja sudah dilaksanakan baik dari Komisi A, Komisi B, dan masukan-masukan yang lain, terutama karena memang untuk tahun 2023 ini adalah kita memberi punya tugas yang dikatakan berat ya, karena Polri punya misi. Kemarin ya saya sampaikan bahwa nanti untuk ketua sama pelatih itu akan ada rapat khusus tim pemenangan ya. Jadi nanti untuk pelatih itu nanti ada rapat khusus tim pemenangan. Sehingga apa yang disampaikan oleh masing-masing bidang, mari kita laksanakan sesuai dengan bidangnya. Baik dari bidang sekretariatan, kerjasama antara sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, termasuk katakan itu kan namanya pengurus harian. Ada kerjasama antara sekretariat. Dan apa-apa yang diperlukan ya kita ajukan. Kita ajukan tadi naik ajukan sampai ketua Polri, ketua Polri ajukan ketua Polri kan muncul lagi gitu. Ya sehingga nanti itu ada istilahnya naik secara hierarki itu memang seperti itu. Ya, setiap tahun nanti kita belajar untuk kita pertanggungjawabkan. Terus tadi masalah terutama dari itu tadi kan masalah pendanaan dan termasuk organisasi kan tadi nggak disampaikan. Karena memang katakan tadi disampaikan dari Komisi B itu ada Bapak Angkat, saya setuju sekali ya ada Bapak Angkat. Dengan adanya Bapak Angkat ya minimal nanti soal angkat kan gitu. Tinggal baik hasilnya baik. Asal kita sungguh-sungguh ya hasilnya nanti sungguh-sungguh. Ya itu seperti itu. Nek sungguh-sungguh nanti hasilnya sungguh-sungguh. Tapi nek setengah-setengah jangan mengharapkan hasil setengah-setengah. Tadi juga disampaikan terutama Bimbres jadwalnya tempuh lah ya. 2020 itu kan ya anak-anak tahu ya terjadi istilah itu antara pelatih satu anak geraya seperti itulah. Tidak saya akan cerita tapi dengan jalan waktu itu jadwal sudah dibagi. Akhirnya yang di situ nggak pelatih, sing latih siapa? Bambang Sutadi, Karo Partono, pas seperti itu. Ya contohnya bahasa saya itu kalau makan orang makan aku makan diri, tapi saya kan karena kuliah seperti itu. Makanya saya mengharapkan kepada anak-anak atau adik-adik semuanya kalau ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan, mari kita manfaatkan. Semua yang kita laksanakan nanti insya Allah akan ada hasilnya. Percaya kalau percaya. Ya, jadi kalau yang kemarin itu yang sering berangkat itu Partono, Bambang Sutadi, soalnya sih di koran ada. Contohnya perwasitan tadi, kita sudah punya 22 wasit, tapi yang aktif baru berapa? Ya sekarang ini makanya kemarin seperti Mas Tinggi, Mbak Tinggi, Pak Dedi, Mas si Kiki itu main dulu sih. Ternyata pecah telur mangkat, si kan mulai gitu. Apa harapannya apa? Jadi nanti ada perwasitan minimal dari daerah ke nasional itu minimal harus jam 3. Yang telah melaksanakan rapat dari panitia ya sudah beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan. Akhir aku terima kasih dan kepada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini, termasuk yang belum hadir nanti dikasih tahu ya Pak hasil seperti ini ya istilahnya sehingga kita istilahnya tugas dan fungsinya masing-masing berjalan enak, tapi yang berjalan sendiri-sendiri rasanya kok ya seperti itu. Begitu yang perlu saya sampaikan dengan adanya dari rapat kerja ini nanti untuk pengurus harian supaya dibukukan seperti itu untuk sekretaris ya istilahnya segera dibukukan dan masing-masing bidang nanti sampaikan kepada masing-masing bidang untuk bisa melaksanakan sesuai hasil rapat kerja. Nek wis direncanake, wis digawe buku, mau dinengke wae padha wae. Tapi kalau sudah direncanakan, kita laksanakan, kita awasi, yaitu nanti akan berjalan baik. Karena
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.